Menjelang bergulirnya Piala AFF 2026, dunia sepak bola Indonesia kembali diramaikan oleh satu nama besar yang terus menjadi bahan perbincangan, Jadon Oosterwolde. Bek tangguh milik klub raksasa Turki Fenerbahce ini kembali disebut-sebut masuk radar PSSI sebagai kandidat pemain naturalisasi untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Isu ini bukan pertama kali muncul, namun semakin dekatnya Piala AFF 2026 membuat spekulasi tersebut terasa semakin panas. Publik mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya rumor tahunan atau benar-benar awal dari lahirnya tembok baru di pertahanan Garuda? Jadon Oosterwolde bukanlah pemain sembarangan. Bek usia 24 tahun ini merupakan salah satu pilar penting di Fenerbahce, klub elit Liga Turki yang rutin tampil di kompetisi Eropa. Dengan tinggi badan mencapai 1,89 cm, Jadon dikenal sebagai bek yang kuat dalam duel udara, cepat dalam membaca permainan, dan fleksibel dalam posisi. Ia bisa bermain sebagai bek kiri, namun juga mampu ditempatkan sebagai bek tengah. Kemampuan ini membuatnya menjadi pemain modern yang sangat dicari oleh pelatih manapun. Di level klub, ia terbiasa menghadapi penyerang-penyerang top Eropa dan tampil di laga-laga berintensitas tinggi. Faktor yang membuat namanya semakin dekat dengan Indonesia adalah soal darah keturunan. Jadon memiliki ibu yang berasal dari Indonesia, sementara ayahnya berdarah Suriname. Inilah yang membuka peluang baginya untuk memperkuat timnas Indonesia secara sah melalui jalur naturalisasi. Harapan supporter pun mulai membesar. Bayangkan jika pemain sekelas Jadon Oosterwolde mengenakan seragam merah putih. Lini belakang Indonesia yang selama ini sering dikritik bisa berubah menjadi benteng kokoh di Asia Tenggara. Namun jalan menuju itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dalam sebuah wawancara dengan media Turki, A-Spor, Jadon mengakui bahwa memang ada pembicaraan soal masa depannya di level tim nasional. Ia mengatakan bahwa ibunya rutin menghubunginya setiap bulan dan menanyakan satu pertanyaan yang sama. Apakah kamu ingin bermain untuk Indonesia atau Suriname? Pernyataan itu seolah menjadi bukti bahwa opsi bermain untuk Indonesia memang benar-benar ada di meja. Namun Jadon juga mengungkapkan dengan jujur bahwa saat ini fokus utamanya masih pada timnas Belanda. Ia merasa masih punya peluang untuk menembus skuad oranye dan ingin memperjuangkan impian tersebut. Bermain untuk Belanda berarti bersaing di level tertinggi dunia, tampil di Piala Eropa dan Piala Dunia, serta menghadapi lawan-lawan elit. Disinilah dilema itu muncul. Di satu sisi Indonesia membuka pintu dengan penuh harapan. Di sisi lain, Belanda adalah mimpi masa kecil yang belum ingin ia lepaskan. Di tengah rumor naturalisasi ini, Jadon juga sedang menghadapi ujian di luar lapangan. Ia baru saja dijatuhi hukuman penjara bersyarat oleh pengadilan Turki akibat insiden keributan pasca laga derby Istanbul melawan Galatasaray. Meski begitu, hukuman tersebut bersifat percobaan dan tidak menghalangi karier profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Ia tetap bisa bermain bersama Fenerbahce dan melanjutkan musim seperti biasa. Situasi ini membuat masa depan Jadon semakin menarik untuk diikuti. Apakah ia akan tetap fokus membangun karier di Eropa demi peluang ke timnas Belanda? Atau justru membuka lembaran baru bersama Indonesia? Jika suatu hari Jadon Oosterwolde benar-benar memilih Indonesia, dampaknya akan sangat besar. Pertama, dari sisi fisik, timnas Indonesia akan memiliki bek dengan postur ideal untuk menghadapi duel udara. Masalah bola mati yang selama ini sering menjadi kelemahan bisa jauh lebih teratasi. Kedua, dari sisi pengalaman, Jadon membawa mentalitas Eropa. Ia terbiasa bermain di stadion besar, menghadapi tekanan supporter fanatik, dan bermain di laga penting. Hal ini bisa menular ke pemain-pemain lokal di sekitarnya. Ketiga, dari sisi taktik, pelatih timnas Indonesia akan memiliki fleksibilitas lebih luas. Formasi 3 bek bisa digunakan, begitu juga 4 bek, tanpa kehilangan kualitas. Jadon bisa menjadi bek kiri, bek tengah kiri,
atau bahkan wingback dalam sistem tertentu. Dengan semua potensi itu, tidak berlebihan jika banyak yang menyebut Jayden sebagai back grade A untuk Asia Tenggara. Namun hingga saat ini statusnya masih sebatas incaran utama. PSSI disebut terus membuka komunikasi, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain. Apakah Jayden Oosterwolde akan luluh oleh rayuan merah putih? Ataukah ia akan tetap setia mengejar mimpi bersama Belanda? Jawabannya mungkin akan terungkap sebelum pendaftaran pemain Piala AFF 2026 ditutup. Satu hal yang pasti, nama Jayden Oosterwolde akan terus menjadi bahan perbincangan. Selama harapan itu masih ada.